Melakukan kami yaitu dari kelompok 4 mata kuliah e-bisnis yaitu analisis strategi pemasaran komoditas kopi. Yang pertama anggota yaitu Rian Ali Zidan dengan NIM AHS 1069, yang kedua yaitu Evan Fasya NIM AHS 1090, kemudian ada Mriwe Gadi dengan NIM AHS 1100. Kemudian yaitu bab satu pendahuluan yang dimana latar belakangnya itu dalam globalisasi perdagangan internasional menjadi salah satu pilar penting. Kami yaitu menggunakan komoditas kopi sebagai penelitian kami untuk menganalisis, dan yaitu komoditas ekspor juga dipengaruhi juga oleh perubahan iklim, kondisi cuaca, dan kebijakan perdagangan. Kemudian rumusan masalah yaitu data ekspor impor, kemudian faktor mempengaruhi harga kopi di internasional, kemudian strategi pemasaran yang efektif. Kemudian tujuannya yaitu mengidentifikasi aktivitas ekspor impor, menganalisis harga kopi, serta pengaruh kopi terhadap aktivitas tersebut. Kemudian batasan masalah yaitu data analisis berupa komoditas kopi dari berbagai negara dan di tahun 2010 juga. Kemudian analisisnya yaitu penghasil kopi utama dari negara-negara utama, kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi pasar kopi. Kemudian dilanjutkan teman saya. Baik, untuk selanjutnya di bab 2 tinjauan pustaka. Untuk ekspor, ekspor itu sendiri adalah upaya untuk melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada negara lain atau bangsa asing sesuai dengan peraturan pemerintah dengan mengharapkan bayaran dalam valuta asing serta melakukan komunikasi dengan bahasa asing. Itu menurut Amir. Lalu untuk impor, impor merupakan pembelian atau pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian dalam negeri. Menurut Kitno, dan untuk ICO, Composite Indicator adalah salah satu indeks harga yang paling penting dalam industri kopi global. Itu yang diterbitkan oleh International Coffee Organization atau ICO. Berikutnya untuk pembahasan datanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lalu selanjutnya untuk data ekspor. Bagian bab 3 atau pembahasan data di sini terdapat beberapa data grafik ya. Jadi untuk data ekspor internasional di sini yang pertama adalah grafik konsumsi domestik oleh semua negara pengekspor. Lalu selanjutnya ada juga seperti data grafik dari segala bentuk kopi oleh semua negara pengekspor. Yang ketiga juga ada seperti grafik data total ekspor dari semua negara pengekspor. Yang keempat juga ada seperti data stok bruto dari semua negara pengekspor. Yang kelima ada juga seperti grafik data harga yang dibayarkan pada petani negara pengekspor. Lalu selanjutnya untuk data impor internasional di sini pertama adalah grafik hilangnya atau tingkat penurunan konsumsi komoditas impor. Selanjutnya ada juga seperti data impor dari negara pengimpor itu sendiri. Ada juga data persediaan biji kopi mentah di negara pengimpor. Lalu selanjutnya ada juga data ekspor ulang oleh negara pengimpor. Dan yang terakhir adalah data eceran kopi sangrai di negara pengimpor. Dan yang terakhir adalah data ICO atau ini organisasi kopi internasional, yang mana grafik yang mereka keluarkan di sini adalah data indeks harga kopi internasional yang mana pada tahun 2010 di sini meningkat secara signifikan. Selanjutnya untuk data tambahan kami merupakan data produksi biji kopi mentah dari setiap negara di dunia pada rentang tahun 2015 hingga 2014. Nah, berdasarkan hal tersebut, produksi biji kopi pada tahun 2010 mengalami peningkatan karena memang naiknya permintaan pasar untuk biji kopi. Selanjutnya untuk bab 4 kesimpulan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bab 4 kesimpulannya sendiri, ada 3 kesimpulan yang dapat diambil dari analisis yang kelompok kami lakukan. Yaitu yang pertama ada pengaruh ekspor dan impor terhadap ekonomi. Ekspor kopi memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional negara pengekspor seperti Brasil. Untuk negara pengimpor sendiri seperti Jepang, menunjukkan stabilitas dalam konsumsi komoditas hasil panen yang diimpor. Lalu tentang pengaruh harga kopi di pasar internasional itu sangat dipengaruhi oleh produksi dan permintaan global. Data dari ICO sendiri menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2010 untuk harga kopi yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan pasar dan produksi yang tidak sebanding. Lalu yang terakhir yaitu strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Negara-negara pengekspor itu perlu fokus pada meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Strategi ini termasuk dalam mengembangkan varian kopi yang berbeda dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produksi dan distribusi. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.